bahwa Tuhan tidak mungkin mem-PHP kita. Saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan janji-janji Tuhan, yang menyampaikan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, saya confident. Kenapa? Karena bukan saya yang janji, Tuhan yang berjanji. Dan ketika semua orang yang mendengar dan percaya, ada harapan, ya, ada iman, ada belief, ya. Dan kalau belum terjadi karena perlu waktu, itulah harapan, ya. Pengharapan dikatakan kalau udah sampai ya bukan pengharapan lagi, ya. Tapi kita mempunyai pengharapan yang pasti. Walaupun iman kita mungkin lemah, karena kita lihat kondisi sekeliling, kita bisa lempar kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepadaku, kata Tuhan. Kita bisa lempar, cast your care, because He cares for you. Karena Dia memelihara engkau, Dia mempedulikan kita. Luar biasa, saudara. Ya, bahwa ketika Tuhan berikan kita pengharapan, dengan meterai Roh Kudus, dengan janji Roh Kudus, ya, kita punya kepastian di dalam Yesus. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, pada kali ini kita akan berbicara tentang pengharapan, hope, pengharapan dalam Alkitab, di dalam yang Tuhan berikan pada kita, itu dalam bahasa Yunani-nya disebut elpis, ya. Confident expectation of good, pengharapan yang pasti. Pengharapan yang kita yakini, ya, itu pasti dan yang baik. Ya. Tidak ada pengharapan yang dari Tuhan itu yang buruk, ya, yang jelek atau mengecewakan kita. Tidak ada, ya, karena semua itu Tuhan berikan melalui Tuhan Yesus. Itu aja membuat hati kita bergembira, bersukacita, ya. Itu aja membuat kita begitu bersemangat dalam hidup. Padahal kalau kita dengar apa yang dunia sampaikan, dikatakan bahwa jangan menaruh pengharapanmu terlalu tinggi. Kalau pengharapan terlalu tinggi, nanti kalau jatuh kecewa, katanya. Nah, itulah pengharapan dunia. Ya, saya dengar kemarin ada seorang pembawa acara berkata, kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi ketidakpastian itu bukan kepastian buat mereka. Kenapa? Karena kan nggak tahu akan masa depan. Nah, hari ini kita akan mempelajari benar-benar apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan buat kita, sehingga dikatakan tinggal ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar kasih. Tapi kali ini kita sedang bicarakan tentang pengharapan, ya, hope. Ya, dan kita udah dengar tadi, ya, hope, bahasa Yunani-nya elpis, confident expectation of good, ya, kepastian daripada keyakinan, ekspektasi yang baik, ya, keyakinan, ekspektasi itu harapan kita yang baik, keyakinan, ekspektasi yang baik buat hidup kita, ya, itulah yang Tuhan Yesus berikan buat kita, ya. Jadi kita nggak perlu mengikuti dunia berkata, oh, turunin pengharapan. Kenapa? Mereka menurunin pengharapan karena upayanya dari diri sendiri atau dari pengharapan kepada orang manusia yang terbatas, yang sumber dayanya terbatas, yang segala sesuatunya terbatas. Dan sedangkan kita mengharapkan pada Allah yang berjanji, yang setia, yang sumber dayanya tidak terbatas, yang surgawi. Dan itu sudah diberikan lebih dulu buat kita. Jadi sudah tersedia. Ya, sudah diberikan lebih dahulu buat anak-anaknya. Ya, seperti hidangan di meja hidangan. Makanan sudah tersedia, kita tinggal menikmatinya. Tapi untuk menikmatinya kita perlu tahu. Nah, itulah pengharapan yang
kita lihat di Tuhan yang berikan, ya. Nah, saudara boleh mencatat beberapa ayat sehingga nanti saudara bisa pelajari lagi di rumah atau di tempat saudara mendengar. Kalau mungkin saya terlalu cepat, saudara bisa cek and recheck, ya. Jadi ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan bahas kali ini itu ada di dalam Roma 5 ayat 5, ya, Roma 5 ayat 5, Grace. Ibrani 10 ayat 35, ya, Ibrani 10 ayat 35, Amsal 23 ayat 18, Amsal 23 ayat 18, dan Amsal 24 ayat 14. Ya, Amsal 24 ayat 14. Nah, mari kita lihat apa yang Alkitab tulis tentang pengharapan. Ya, jadi yang pertama ada pengharapan tidak mengecewakan, ya. Pengharapan tidak mengecewakan. Saudara nggak bisa kecewa kalau saudara berharap sama Tuhan. Ya, nah ini kita lihat dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, sekali lagi dibilangkan, ya. Jadi pengharapan elpis tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih karunia telah dicurahkan dalam hati kita. Ya, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus itu nanti kita lihat, ya. Rasul Paulus menulis di dalam kitab Korintus itu jaminan, ya. Nanti kita lihat mungkin atau di bagian yang kedua, ya, bahwa itu adalah jaminan, materai. Ya, sehingga pengharapan kita tidak mengecewakan. Ya, pengharapan kita tidak membuat kita kecewa. Ya, kita mungkin sedang menantikan sesuatu, ya, dan kita dengar Tuhan seperti Abraham menantikan misalnya anaknya, ya. Tuhan bilang, Abraham tadinya namanya, terus diganti Abraham, bapak orang beriman, bapak orang percaya, bapak banyak bangsa sebenarnya, ya, nanti punya anak, padahal anaknya belum ada. Tetapi dia menanti dengan sabar, ya, menanti dengan sabar. Pasti ya? Pasti. Ya, saudara akan lihat bahwa kalau saudara taruh pengharapan saudara kepada Tuhan, ya, itu bukan PHP, ya. Jadi bukannya sesuatu yang pengharapan palsu, gitu. Dan ada orang dijanjikan, wah saya mencintai engkau, nanti aku akan menikahi engkau. Kemudian dalam perjalanan waktu dia ditinggalkan. Itu pengharapan palsu, ya, yang kita sering dengar. Tuhan tidak seperti itu. Ya, pengharapan Tuhan dikatakan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Yesus yang adalah kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Dan kita mempunyai meterai Roh Kudus. Ya, ingat itu dulu aja. Nah, yang kedua, karena tidak mengecewakan, ya jangan dilepas. Ya, jangan dilepas. Jadi pengharapan itu hanya masalah waktu, kan? Dia ada di depan. Ya, dan dikatakan tidak mengecewakan, berarti tidak akan hilang. Nanti kita lihat ayatnya, ya. Tetapi kita lihat ada waktu untuk mencapai pengharapan itu. Nah, di dalam waktu kita berjalan untuk mencapai pengharapan itu, ada upahnya. Wah, kenapa seperti itu? Karena Tuhan mempunyai kepentingan, ya, supaya apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan itu mencakup segala hal dari aspek kehidupan kita memperolehnya. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya, jadi semua Tuhan buat itu begitu luar biasa, dan hebatnya Tuhan kalau kita mau aja tidak lepas kepercayaan kita. Kita pegang aja, ya. Kita pegang aja iman yang Tuhan berikan, ya. Maka tidak akan hilang. Ya. Coba kita baca tadi Roma 5 ayat 5, sekarang Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, ya, Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ya, karena Tuhan udah janji, udah sumpah. Makanya Tuhan bilang, sebab itu jangan lepaskan. Ya, pegang teguh. Ya, hold tight, pegang pengharapan.
Karena besar upah yang menantinya. Ya, besar upah yang menantinya. Orang-orang yang menantikan Tuhan dikatakan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka terbang dengan kekuatan Raja Wali. Mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, saya tahu, ya, paling sulit dikatakan di dalam dunia ini adalah menanti, ya, menunggu. Ya, itu pekerjaan yang paling gak enak, ya, menanti, menunggu. Kok lama, ya, pekerjaan yang paling menjengkelkan mungkin bagi beberapa orang. Tetapi di dalam Alkitab, menanti dan menunggu itu adalah kita belajar percaya. Ya, otot-otot iman kita itu seperti dilatih. Belajar percaya. Kenapa Tuhan suka mulur-mulur waktu? Nggak masalah, saudara. Ya, yang masalah kepepet waktu itu manusia. Bagi Tuhan, dia mau ulurin begitu panjang, tetap saja. Ya, nggak ada masalah. Tetap aja hari ini. Bagi Tuhan. Nah, bagi kita bilang, ya tapi kan keburu begini, keburu begitu, keburu tua, keburu begini dan begitu. Ya. Bagi Tuhan, Tuhan bisa kembalikan hal-hal itu, ya. Kenapa? Karena dia di luar waktu. Dia sudah pernah mendengar, ya, bahwa Tuhan itu yang menciptakan waktu. Dia menciptakan materi atau ruang. Dia yang menciptakan itu di luar. Tidak dikuasai oleh waktu. Dia di luar waktu dan ruang. Jadi nggak masalah saudara menanti. Ya, kalau sekarang hari-hari ini saudara menanti, nasihatnya cuma satu, jangan lepaskan pengharapanmu. Jangan melepaskan janji Tuhan. Ya. Karena dia yang berjanji setia. Saudara nggak setia juga dia tetap setia. Artinya paling ketika hal itu datang, saudara udah nggak ada di situ. Sayang kan? Ya. Jadi dikatakan besar upah yang menantinya, ya, ayat itu. Saudara menanti, Tuhan janji juga, saudara tidak akan lesu. Kalau saudara pegang, ya, saudara tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena saudara pegang. Kan tadi dikatakan, ya, saudara boleh catat ayatnya dalam Yesaya 40 ayat 31. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, diberikan kekuatan baru. Nah, itu janji. Oh, berarti rahasianya pengharapan itu walaupun perlu waktu, ya, seperti tadi saya katakan Abraham harus menanti 24 tahun untuk mendapat anaknya Ishak. Tapi dia menanti juga. Ya. Dikatakan kalau Abraham, dikatakan dia tidak menjadi terhadap janji Allah, ia tidak menjadi lemah. Ya, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Nah, kata diperkuat itulah saudara dikatakan bahwa di dalam menanti itu ada kekuatan. Ya, di dalam saudara dan saya menanti itu ada janji. Ya, upah yang besar. Ada janji, ya, bahwa tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa pengharapan itu akan lenyap. Ya, atau kita di PHP. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh dunia, oleh manusia. Ya. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi Tuhan yang berjanji setia. Ya. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, bahwa pengharapan itu tidak akan dilenyapkan, ya, tidak akan sama sekali dilenyapkan. Coba saudara kita lihat di dalam Amsal 23 ayat 18. Luar biasa, ya, pengharapan itu tidak akan dilenyapkan. Karena masa depan sungguh ada. Jadi apa yang kita harapkan masa depan itu sungguh ada. Ya, firman Tuhan yang nyatakan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. And your hope will not be cut off. Tidak akan dipatahkan atau patah pengharapan, putus harapan. Ya, itu dunia. Ya. Ini janji Tuhan. Ya. Dan ada dua ayat yang menyatakan itu. Coba kita lihat dari Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Inilah hikmat Tuhan, bahwa pengharapan itu tidak hilang. Ya, jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan. Sekali lagi, ada masa depan. Masa depan kita apa? Kristus, saudara. Saudara menjadi serupa dalam Kristus, di dalam berkat, di dalam kasih karunia, di dalam
semua anugerah, bahkan di dalam karakter, sifat. Hanya kita perlu tahu, ya, bahwa kita tidak lepas itu pengharapan kita. Ya, jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan, dan sekali lagi, harapanmu tidak akan hilang. Ya, and your hope will not be cut off. Nah, bagaimana? Apakah saudara percaya bahwa pengharapan Kristus juga ada PHP? Atau seperti kita baca di dalam Alkitab, bahwa Tuhan tidak mungkin mem-PHP kita. Saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan janji-janji Tuhan, yang menyampaikan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, saya confident. Kenapa? Karena bukan saya yang janji, Tuhan yang berjanji. Dan ketika semua orang yang mendengar dan percaya, ada harapan, ya, ada iman, ada belief. Ya, dan kalau belum terjadi karena perlu waktu, itulah harapan. Ya, pengharapan dikatakan kalau udah sampai ya bukan pengharapan lagi. Ya, tapi kita mempunyai pengharapan yang pasti. Misalnya kita janji, kita lihat janji Tuhan bahwa kita pasti diangkat. Rapture, kita pasti rapture karena tadi kan kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Nanti kita akan lihat lagi ya bahwa Roh Kudus itu sudah menjadi jaminan buat kita. Jadi ketika Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput mempelainya, dia mengangkat Roh Kudus. Dan kita bersatu dengan Roh Kudus. Dimeterai. Sama-sama. Jadi kalau hari-hari ini kita mendengar kabar-kabar bahwa akhir zaman akan segera tiba, kiamat akan datang, dan kemudian orang yang takut. Kita nggak perlu takut, kita dijemput oleh mempelai pria kita, yaitu Yesus. Nah, ketika kita mendengar itu, kita tidak takut. Kenapa? Karena pengharapan itu tidak mengecewakan, tadi dikatakan. Ya, kalau kita menanti juga ada upahnya dalam menanti. Dan pengharapan itu tidak akan dilenyapkan buat kita. Ketika kita pegang, pengharapan tidak akan lenyap. Maukah saudara dan saya memegangnya? Ya, jangan entah dipegang, entah dilepas. Sorry, terbalik ya. Entah dipegang, entah dilepas. Entah dipegang, entah dilepas. Saudara bimbang. Nggak perlu, saudara. Walaupun iman kita mungkin lemah, karena kita lihat kondisi sekeliling, kita bisa lempar kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepadaku, kata Tuhan. Kita bisa lempar. Cast your care. Because He cares for you. Karena Dia memelihara engkau. Dia mempedulikan kita. Luar biasa, saudara. Ya, bahwa ketika Tuhan berikan kita pengharapan, dengan meterai Roh Kudus, dengan janji Roh Kudus, ya, kita punya kepastian di dalam Yesus. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Ya, saudara catat aja ya bahwa pengharapan itu adalah Yesus sendiri. Biar ayat terakhir saya bacakan ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Firman Tuhan yang tulis ya. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi saudara berharap pada Yesus. Saudara pertama punya kekuatan Yesus dan keamanan Yesus. Ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, belakang tabir. Ada di dalam bait Allah ada halaman masuk ke bait Allah, ruang kudus, ruang maha kudus. Ada tabir awalnya. Tetapi tabir itu setelah Yesus katakan sudah selesai, dirobek dari atas sampai bawah. Ya, masuk dilabuhkan ke belakang tabir. Sebagai saudara, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah jaminan. Itu adalah kepastian. Itu adalah suatu confidence, keyakinan. Ya, bahwa sudah dilabuhkan ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar, ya, imam besar agung, imam besar yang bukan seperti imam besar perjanjian lama, tapi imam besar perjanjian baru, Yesus, ya, sampai selama-lamanya kekal. Jadi tidak bisa mati, hope kita tidak bisa mati. Yesus, jangan pengharapan kita
tidak bisa lenyap, tidak bisa hilang, tidak bisa mengecewakan. Ada upah yang menantinya. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini. Timbul pengharapan, timbul iman Tuhan, timbul kepercayaan. Dan biarlah Tuhan, kami tidak berkhawatir, kami pegang, kami yakin, karena Yesus telah lebih dulu mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Duduk sebelah kanan Allah, memperhatikan hidup kami, menjaga kami dengan lekat, dengan begitu kasih, begitu baik, begitu luar biasa. Dan kami datang, Engkau memeluk kami dan memberkati kami. Dan apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman ini, mereka tidak perlu takut akan masa depan. Sungguh firman-Mu katakan, kami diberikan hikmat sehingga masa depan itu sungguh ada. Bukan tidak ada, bukan lenyap, bukan habis atau kacau seperti dunia, tetapi ada. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.